Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Kicau Mania? Semoga di tahun 2023 ini kita akan menjadi lebih baik, karena ini tahap pemulihan dalam segi ekonomi bangsa Indonesia. Saya doakan semoga kalian dimudahkan rezekinya, dijaga kesehatannya, dan tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan kesalahan dalam merawat kaca bahan yang tidak jinak-jinak karena salah perawatan dari kalian. Kesalahan apa saja yang dimaksud oleh Ayo Ribut Official? Mari simak video berikut. Nah, ini di depan saya beli kemarin bulan November ya, berarti ini udah jalan 3 bulan. Nah, ini burung ini kalian bisa lihat loncat ke sana ke sini, tapi tidak terlalu giras atau dibilang nggak nubruk-nubruk jeruji ya. Nah, baik, saya akan jelaskan karena ini memang saya buat konten ini kesalahan saya. Tadinya ini sudah semi jinak, ketika tenaganya pulih kembali atau tenaganya kembali, dia kembali lagi giras seperti ini. Karena apa? Salah perawatan dari sang pemilik, saya sendiri. Nah, inilah yang biasanya diabaikan oleh para kicau mania. Yang pertama adalah kandang dan kerodong. Oke, ini saya memakai kandang nomor 1. Lalu harian full kerodong. Jadi ketika saya buka itu hanya beri makan saja. Yang kedua, penjemuran. Ini burung kalau lagi ada matahari saya jemur sebentar aja, hanya 10 menit. Yang kedua, pemberian extra fooding. Ini saya kasih jangkrik ya, extra foodingnya itu jangkrik semaunya dia. Yang penting dia mau makan di tangan saya. Kalau dia udah nggak mau makan di tangan saya lagi, saya nggak berikan. Lalu yang keempat, ini yang sering biasanya itu para kicau mania kurang memahami karakteristik burung fighter atau burung kacer ya, yang giras seperti ini. Karena sejatinya burung bahan yang faktornya tinggi itu emang bandel, keras kepala sahabat kicau mania. Kita memberikan asupan tenaga ya, dia akan semakin keras kepala sahabat kicau mania. Jadi kalau kalian merawat burung seperti ini, misalkan nggak pernah dijemur, terus nggak pernah dikasih jangkrik, terus harian ablak masih giras seperti ini, inilah kuncinya, yaitu fur. Biasanya kalian mengabaikan untuk kandungan protein fur tersebut, padahal kandungannya itu kalau kita samakan itu sama kandungannya proteinnya seperti jangkrik ya, yaitu tinggi protein. Karena protein itu sifatnya itu akan membentuk sebagai tenaga. Apalagi burung kacer yang giras seperti ini, metabolismenya itu sangat cepat sekali ya berproses ya sahabat kicau mania. Nah, itu sudah 4 ya kesalahan kita.
Jadi 4 itu kesalahan yang sering diabaikan oleh para sahabat kicau mania, baik pemain lama atau khususnya ini pemula. Oke, jadi solusinya gimana biar cepat untuk membuat kacer ini jinak? Kalau kita amati secara teliti ya, pertama yang kita lihat itu ketika rawatan lama, khususnya rawatan lama ya, minimal itu ya sudah 2 bulan lah kacer. Itu dari gerak-geriknya sahabat kicau mania. Jika memang dia lincah seperti ini, berarti kacer ini sehat. Lalu kedua dari kotorannya, saya zoom. Nah itu kotorannya padat, berisi, kering, berarti menandakan pencernaannya atau metabolismenya bagus ya, tercerna baik. Tapi kalau misalkan kacer memang sudah jinak, sudah jadilah ibaratnya ya, itu bagus kotoran seperti itu sahabat kicau mania, tapi tidak bagus untuk kacer bahan seperti ini. Kenapa? Karena dia akan makin keras kepala sahabat kicau mania, karena tenaganya itu selalu terbentuk, dia selalu ada tenaga. Nah jadi solusinya yang pertama dulu ya, ketika kalian mau niat pengen menjinakkan kacer, pertama itu kandang itu sekecil mungkin, tapi jangan terlalu kecil, minimal itu kandang nomor 3 lah, itu udah pas banget untuk penjinakan kacer. Lalu untuk jeruji kalau bisa rapat ya, itu kalau paling bagus kalau saya rekomendasikan itu untuk kandang itu kandang Wambi sahabat kicau mania, itu jerujinya rapat sekali. Lalu jangan pernah beli kandang mentahan seperti ini. Ini warna coklat. Nah itu bahaya sahabat kicau mania, karena belum diamplas ya, jadi teksturnya itu kasar dan tajam. Itu kalau misalkan kacer kalian girasnya itu sampai keluar kepala ingin kabur, itu bisa bonyok. Itu yang sering kita abaikan kandang ya. Kalau bisa kandang yang seperti ini nih, sudah dicat, sudah rapi, halus dia. Jadi walaupun dia keluar juga nggak bakalan bonyokan palanya atau cocotnya itu ya, yang di atas paruh itu yang biasa sering kan. Banyak keluhan dari grup-grup Facebook itu kacernya giras, nggak jinak-jinak sampai bonyok. Nah itu kesalahannya di kandang. Lalu harian itu ablak, jangan di full kerodong. Hariannya ablak, kalau bisa itu di teras ya, atau lebih bagus lagi di ruang tamu. Pokoknya inilah tempat aktifnya manusia ya, lalu lalang atau berkumpul keluarga gitu. Lalu yang penting lagi tangkringan, kalau bisa satu aja tangkringannya, jangan kayak saya tuh atas bawah seperti ini. Fungsinya buat apa? Untuk meminimalisir ke pergerakan si kacer tersebut. Lalu yang paling penting itu nanti ketika dia sudah jadi, dia bisa bermain nagen. Itu percaya nggak percaya, itu tergantung dari kalian ya. Tapi kalau saya mempercayai, jika tangkringannya satu, ketika dia sudah anteng atau sudah beradaptasi atau sudah mapan dibilangnya, itu ketika nanti dia bertarung, ketika digantangan itu mainnya nagen, 1 titik biasanya. Karena sudah terbiasa dilatih dengan 1 tangkringan. Oke, dari segi kandang sudah ya, dan kalau bisa kotorannya itu dibersihkan setiap hari. Supaya kenapa patokannya itu kita melihat dari kotorannya sahabat kicau mania. Kalau kering-kering seperti ini,
dia itu metabolismenya masih cepat, berarti suhu tubuhnya masih panas dibilangnya ya. Jadi ketika apa yang dia makan menjadi sumber tenaga, jadi kita harus ngacak-ngacak metabolismenya itu supaya lambat. Nah, di sini poinnya yaitu gimana caranya biar metabolismenya lambat. Nah, ini semuanya terkait ya dari 4 perawatan saya ini, yaitu dengan cara solusi yang kedua. Tadinya kita main jemur, jadi metabolismenya seperti ini ya, cepat. Kita harus memperlambatnya itu dengan mandi. Karena ketika suhu tubuhnya si kacar menurun, otomatis dia akan sedikit lebih jinak atau lebih adem dibilangnya kita itu. Kayak kita habis olahraga biasanya kan pecicilan tuh, karena suhu tubuh kita panas kan, seger, merasa seger badan habis olahraga panas. Nah, tapi ketika mandi hawanya pengen tidur biasanya sahabat kicauan ya. Nah, itulah fungsinya pemandian, untuk menekan suhu tubuhnya dia supaya turun. Nah, untuk pemandiannya itu ya tergantung dari kondisi kacer ya. Ketika memang kalian biasanya mandinya seminggu sekali, coba terapin itu mandinya itu maksimal 3 hari sekali, minimal sehari sekali ya. Dan itu waktunya itu sore hari atau malam hari. Karena ketika suhu tubuhnya dia langsung menurun, ditambah lagi dingin, akibatnya lebih drop lagi dia. Itu akan menenangkan dia. Nah, patokannya untuk pemandian itu lihat dari kotorannya. Ketika dia sudah besar-besar, terus ada airnya ya, sedikit lembek lah seperti itu. Nah, berarti dia sudah dingin. Tapi ketika dingin masih giras juga, itu ada yang salah juga perawatannya biasanya. Perawatannya di mana? Yaitu kita lari lagi ke 3. Dengan biasanya itu dia nggak jinak-jinak atau giras itu dengan diberikannya extra fooding sahabat kicauan ya. Kalian mau memberinya satu-satu ya, karena memang bilangnya fungsi terapi lapar itu banyak persepsi yang berbeda. Tapi kalau menurut saya yang namanya terapi lapar itu dinolkan extra fooding sahabat kicauan ya. Jadi kita harusnya itu jangan diberikan extra fooding sama sekali sampai benar-benar tenaganya down, dengan menandakan dia itu lebih tenang, terus kotorannya itu besar-besar dan rada berair atau lembek ya. Tapi bentuk seperti ini, memang dia besar-besar biasanya. Nah, itu berarti metabolismenya itu sudah mulai melambat, suhu tubuhnya sudah mulai dingin. Nah, terus tapi sudah saya nolkan extra fooding kok masih seperti itu kotorannya ya, masih padat-padat gini. Terus sudah saya berikan mandi juga. Nah, itu coba kalian tahap keempat. Kalian perhatikan nih yang sering diabaikan atau tidak diperhatikan oleh para sahabat kicau mania, khususnya pemula ya, yang ikut-ikut saja pakai pur ini warna ini, tapi tanpa kalian lihat komposisinya atau kandungan proteinnya. Biasanya jika memang dia masih giras atau ini, tenaganya masih terbentuk sahabat kicau mania, jangan salah kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian tetap tidak dimandikan, lalu tidak diberikan jangkrik, tapi tetap masih giras saja, nggak jinak-jinak, itu ada berpengaruhnya dengan fur. Biasanya fur yang kalian berikan itu kandungannya itu proteinnya tinggi sahabat kicau mania, bisa 20% ke atas ya. Tapi saya standarnya top song itu kan 16% ya. Coba kalian turunkan lagi, kalau misalkan memang udah standarnya maksimal itu, kalau untuk burung giras seperti ini itu maksimal 16% ya kandungan proteinnya. Kalau bisa seminim mungkin sahabat kicau mania. Kalau 16% juga dia masih giras juga tanpa diberikan extra fooding. Tapi itu jangan kalian baru perawat seminggu tanpa hanya pur saja
nggak jinak-jinak, ya itu juga salah juga. Misalkan sudah 3 bulan nih kalian nolkan extra fooding, hanya pur saja tapi masih giras-giras, nah itu berarti dia masih menyerap proteinnya itu tinggi, berarti furnya itu masih ketinggian. Coba kalian turunkan lagi, cari yang kandungan proteinnya itu 12% atau 14%, berarti dia masih mempunyai protein yang tinggi atau tenaga yang cukup ya. Dan mandikannya itu sore hari atau malam hari. Bisa kalian mainkan dengan pemandiannya jika memang susah nyari protein rendah ya, maksimal pokoknya 16%. Kalau 16% ke atas itu udah termasuk tinggi ya proteinnya. Dan saya tidak ngejamin burung kalian bisa jinak. Oke, jadi itu saja poin-poin kesalahan dan solusinya agar menjinakkan burung kacer atau burung vector lainnya yang sudah dirawat lama tidak jinak-jinak. Semoga channel saya ini bermanfaat, dan saya jaminannya sahabat Kicau Mania, untuk jika kalian mengikuti treatment saya pastikan dalam waktu minimal 1,5 bulan kacer kalian akan ada perubahan. Oke? Salam Kicau Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.